Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan seperti biasa kajian kita, yaitu mengkaji kitab Sittatu Mawadi'a Minas Sirah, 6 pelajaran akidah yang diambil dari sirah Nabi, yang mana saat ini kita telah memasuki pertemuan yang keempat dan masih menjelaskan tentang kisah atau pelajaran yang pertama. Penulis mengatakan, Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa ajalluha indahum syirku, dan yang paling besar, yang paling agung menurut mereka adalah syirik. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum. Maka syirik tersebut, ya, sesuatu yang sangat besar, sangat agung. Artinya ibadah kesyirikan yang paling besar, yang paling agung, yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahum itu menurut mereka. Kama dzakarallahu anhum annahum qalu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya ceritakan tentang mereka bahwasanya mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya menjadikan perantara, menjadikan wasilah kepada orang-orang saleh, kepada orang yang sudah meninggal dan lain-lain. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula syufa'auna indallahi. Mereka ini, artinya orang-orang saleh atau yang sudah meninggal atau para nabi, para malaikat yang mereka sembah ini, kata mereka, syufa'auna. Mereka inilah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, intinya sama saja mereka berbuat syirik, menjadikan perantara itu. Nah, itu matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kita masuk penjelasan, yaitu yang nomor 7, bagian paling bawah, nomor 7, penjelasan atau syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, i'tarafu annahum ya'budunahum haitsu qalu. Mereka itu telah mengakui bahwasanya mereka itu menyembah mereka, ya, menyembah orang-orang soleh atau orang yang sudah meninggal, di mana mereka mengatakan, ma na'buduhum, kita tidak menyembah mereka, ya kan? Lakin yaquluna, kan tapi mereka mengatakan, ma qasadana bihadzil ibadati illa annahum yuqarribuna ilallahi. Ya, kami tidak bermaksud, ya, dengan ibadah-ibadah ini bahwasanya mereka itu yang mendekatkan diri, artinya yang sudah meninggal, orang-orang saleh, mereka orang-orang ini itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kami tidak menjadikan maksud dengan ibadah ini kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Pindah ke halaman 16 atau halaman 70 di teks PDF. Ya, ini masih melanjutkan yang di bawah garis, ya, penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Wa yazunnuna anna hadza amalun thayyibun. Ya, mereka mengira bahwasanya ini adalah amalan yang baik. Li'annahu ta'zimun lillahi wa ijlalin lillahi. Ya, karena itu, kata mereka, menurut mereka itu bentuk mengagungkan Allah dan juga memuliakan Allah. Haitsu innahum yuqarribunana ilaihi, di mana mereka mendekatkan diri, ya, untuk kami. Bahwasanya orang-orang saleh itu, para wali yang sudah meninggal itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Li annana la nasilu ilaihi illa bi ibadatihim, kata mereka, bahwa karena kita tidak bisa, ya, terhubung sampai kepada Allah langsung kecuali melalui, ya, perantara mereka, kecuali dengan perantara mereka itu beribadah kepada mereka, kata mereka. Nanti alasannya karena kita kan banyak dosa, pelaku maksiat,
Tidak, kita nggak pantas minta sama Allah. Harus ada perantara yang menghubungkan, nah gitu. Atau yang telah kami jelaskan sebelumnya, kita kalau mau ketemu pemimpin saja, presiden nggak bisa langsung, harus melalui perantara. Nah ini syubhat, ini luar biasa, ini kerancuan berpikir mereka. Ya. Lanjut, fahum yuqarribuna ilallahi li'annahum salihun, kata mereka. Ya, karena mereka itu ya, orang-orang saleh yang sudah meninggal, ya, para wali, yuqarribuna, mendekatkan diri kami kepada Allah, ya karena mereka adalah orang-orang saleh. Doanya diijabah, doanya pasti dikabulkan, kata mereka. Wa hum ya'nunal malaikata wa ya'nunal anbiya'a. Yang mereka maksudkan itu tadi itu bukan hanya orang saleh, tapi yang mereka sembah para malaikat, dan mereka juga menyembah para nabi, ya mislu Isa alaihissalam, seperti Nabi Isa. Yattakhizunahum wasa'iqa, mereka menjadikan ya para nabi, orang saleh atau malaikat itu wasa'ita, perantara, bainahum, antara mereka, wa bainallahi, dengan Allah, liyuqarribuhum ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah itu yang penjelasan nomor 7. Kita masuk yang nomor 8 ya. Nomor 8 itu kita baca dulu yang atasnya, firman Allah, wa qala ta'ala innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah berfirman, ya yang bagian paling atas nih di matanya, kembali ke perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu sebagai wali selain Allah, dan mereka menyangka annahum muhtadun, bahwasanya mereka berada ya di atas petunjuk, ya. Mereka menyangka bahwasanya mereka itu ya mendapatkan petunjuk. Al-A'raf ayat 30 itu potongan dari yang nomor 8 ya. Kemudian penjelasan nomor 8, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Kaifat takhadhu syayatina awliya'a min dunillahi. Bagaimana mereka ya menjadikan setan-setan itu sebagai wali selain Allah. Hum yataqarrabuna bis-shalihin, padahal mereka mendekatkan diri dengan orang-orang saleh. Mereka mendekatkan diri bi Isa wa bi Uzair, dengan Nabi Isa, dengan Uzair, wa bil malaikah, dan juga mereka mendekatkan diri kepada para malaikat. Ya. Na'am ittakhadhu syayatina. Ya betul, mereka menjadikan ya setan-setan itu sebagai perantara. Ya. Mereka menjadikan setan-setan itu sebagai wali selain Allah. Li'anna haula'is shalihin la yardawna bidzalik, karena mereka orang-orang saleh ini tidak ridho dari hal itu. Orang-orang saleh itu tidak ridho disembah, diibadahi. Dan nanti mereka akan membantah. Ya, mereka akan membantah ketika orang-orang dahulu menyembah mereka. Walam ya'muruhum bidzalik, dan orang-orang saleh, para nabi, malaikat itu tidak memerintahkan agar mereka mereka memerintahkan orang-orang agar menyembah dirinya. Wa innamal ladzi amarahum bihadza syayatin. Namun sesungguhnya yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada orang-orang saleh adalah setan-setan. Wa hiya allati amarathum bi ibadatil masihi wa ibadatil malaikati wa Uzair. Dan mereka inilah itu setan-setan yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Masih, Nabi Isa, kemudian memerintahkan beribadah kepada orang-orang saleh, ya, ibadatil malaika, memerintahkan kepada malaikat dan Uzair. Wa ghairihim minal anbiya'i wassalihin, dan selain mereka dari kalangan orang saleh dan para nabi, ya, para nabi dan orang-orang saleh. Fahum ya'buduna syayatina fil haqiqati. Nah, ini dia. Nah, maka mereka pada hakikatnya itu menyembah setan-setan, yang beribadah kepada setan. Haitsu ata'uhum fi ibadati haula, di mana mereka mentaati setan-setan dalam beribadah kepada ini orang-orang saleh yang sudah meninggal, para wali, para nabi. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Yahsabuna anna hadza huwal huda, kata mereka. Mereka mengira bahwasanya ini adalah petunjuk. Wa annahu tariqu khairin atau tariqun khairun. Mereka menyangka bahwasanya mereka berada dalam jalan kebaikan. Wa tariqu salahin atau tariqu salahun.
Dan mereka menyangka bahwasanya mereka berada dalam jalan perbaikan. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah berfirman, ya, wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, pada suatu hari di mana Allah mengumpulkan mereka dan yang mereka sembah selain Allah. Fayaqul, maka Allah berfirman, Allah berkata kepada yang disembah ini, entah para wali atau orang-orang soleh dan lain-lain. Fayaqul a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallus sabil. Apakah kalian yang telah menyesatkan hamba-hambaku ini, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang lurus? Ya, Allah berkata ini kepada orang soleh, kepada maksudnya yang disembah, ya, yang disembah baik orang soleh, malaikat atau para wali. Qalu subhanak, nah, yang disembah ini mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, maka nayan bagi lana an nattakhidha min dunik. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas bagi kami menjadikan wali selain dirimu. Ini pindah ke halaman 17. Ya. Tidak pantas bagi kami, ya, menjadikan wali, tidak pantas bagi kami menjadikan, ya, selainmu sebagai wali-wali. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Akan tetapi engkaulah yang memberikan kenikmatan dunia kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka sampai mereka melupakan peringatan dan mereka dalam keadaan binasa. Surat Al-Furqan ayat 17 sampai 18. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'a summa yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Pada suatu hari di mana Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah berkata kepada malaikat yang ada di mana orang-orang dulu nyembah malaikat. Allah berkata kepada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, apakah, ya, mereka ini, ya, apakah kepadamu mereka ini menyembah? Ya. Allah berkata kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembahmu? Ya, kepadamu mereka menyembah. Qalu subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Ya, para malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Artinya itu enggak pantas saya memerintahkan manusia menyembahku, gitu. Nazzahullah subhanahu wa ta'ala an yu'bada ghairuhu ma'ahu. Allah mensucikan dirinya dari selainnya yang disembah, ya, bersamaan dengan Allah. Allah mensucikan dirinya, ya, ada, ya, selain Allah yang disembah, namun bersamaan itu Allah juga disembah. Allah mensucikan dari hal itu. Anta waliyuna min dunihim. Dilanjutkan kembali, ya, engkau adalah wali kami, pelindung kami, ya, dari selain mereka. Balkanu ya'budunal jinna, tetapi mereka justru menyembah jin. Aksaruhum bihi mu'minun, dan kebanyakan mereka itu, ya, tidak mau beriman. Kebanyakan mereka itu tidak mau beriman, ya, artinya tidak mau beriman kepada Allah. Namun kebanyakan mereka yang menyembah jin dan patung justru, ya, aksaruhum bihi mu'minun, kebanyakan mereka justru, ya, menyembah kepada menyembah kepada jin-jin, ya. Surat As-Saba ayat 40 ayat 41. Fal malaikatu tabarra'u minhum, maka para malaikat itu berlepas diri dari mereka, ya, orang-orang yang menyembah malaikat. Wa akhbaru annahum ma amaruhum bihadza, dan malaikat mengabarkan kepada orang-orang yang menyembah mereka bahwasanya para malaikat itu tidak memerintahkan mereka untuk menyembahnya, ya, dengan sembahan seperti ini, ya, tidak memerintahkan mereka menyembah ini, maksudnya menyembah malaikat. Wa innamal ladzi amarahum bihadza humus syayatin. Namun yang memerintahkan mereka untuk menyembah malaikat itu setan-setan. Minal jin wal ins, dari kalangan jin dan manusia.
Fasarat ibadatuhum lisyayatinil ladzi amaruhum. Maka jadilah ibadah-ibadah yang mereka sembah itu justru diberikan kepada setan-setan. Alladzi amaruhum, yang mereka memerintahkan, setan-setan ini memerintahkan mereka untuk menyembah dirinya. Namun dibisikkan oleh setan, walaupun bentuknya apapun, bentuknya jin, malaikat, orang saleh, wali, ini kan bukan yang mungkin mereka mengatakan kan yang penting bukan patung, bukan batu, bukan pohon. Ini kan orang soleh, sama, dihukumi sama saja, ya. Sehingga dari situlah ya dibisikkan oleh setan. Setanlah yang membisikkan mereka, dan pada hakikatnya mereka lah menyembah setan, ya. Namun melalui perantara itu, dengan perantara orang soleh, para nabi itu. Fabarra Allahu ibadahu salihina. Maka Allah ya berlepas diri, ya. Fabarra Allahu ibadahu salihin min an ya'muruhum bidzalik. Maka Allah membebaskan ya hamba-hambanya dari orang-orang saleh, ya, itu dari agar orang-orang saleh diperintahkan untuk agar orang-orang tersebut jangan sampai disembah oleh mereka. Allah bebaskan mereka, orang-orang saleh. Ya, Allah berlepas diri. Ya, tadi artinya fabarra Allahu ibadahu salihin min an ya'muruhum bidzalik. Allah membebaskan hamba-hambanya yang saleh dari ya memerintahkan mereka untuk disembah. Jadi nggak mungkin, ya, itu dibantah oleh Allah tadi kan. Para malaikat berkata, "Masih engkau ya Allah, nggak pantas, ya, kami memerintahkan mereka untuk menyembah kami," gitu. Wa ma'a hadza yahsabuna annahum muhtadun, dan di samping itu mereka mengira bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Fadalla ala annahu laisa al-ibratu an yakuna al-insanu mustaniyati. Ya, maka dari sini menunjukkan bahwa yang menjadi tolak ukur, yang menjadi penilaian adalah bukan bagusnya niat, ya, bukan dilihat dari niat yang bagus, niat yang baik, au kaunuhu ma qasada syarra, atau bukanlah yang menjadi penilaian atau menjadi bukti bahwasanya keadaannya itu ma qasada syarra, kita tidak menginginkan keburukan, kami tidak bermaksud mengerjakan keburukan. Laisal ibratu bihadza, bukan itulah yang menjadi penilaian, yang menjadi ya penilaian, ya, bukan itulah yang dianggap. Al ibratu bittiba'i lirrusuli, yang menjadi penilaian, yang menjadi ya penilaian yang dianggap adalah itu mengikuti Rasul, yang mengikuti para Rasul. Wa man sar ala nahjihim, dan juga orang yang mengikuti jalan mereka. Wa husnul niyatin, juga orang-orang yang mengikuti baiknya niat mereka, itu para nabi dan rasul, ya. Yaitu yang menjadi penilaian atau menjadi pelajaran adalah bittiba'i lirrusul, mengikuti para rasul, wa man sara ala nahjihim, dan juga bagi orang yang mengikuti jalan-jalan mereka. Nah, ini lanjutannya, afwan tadi salah. Wa husnul niyati ma'aqubihil fi'li la yanfa. Niat yang baik namun disertai perbuatan yang buruk itu tidak bermanfaat. Alam yakun hadza uzran lakum, dan hal ini tidak menjadi uzur bagi mereka. Li'anna Allah arsala rusula, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul. Wa anzalal kutuba, dan juga Allah telah menurunkan kitab-kitab untuk mengingkari mereka itu. Kemudian kita masuk perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu bagian paling atas, nomor 9 belum kita baca. Fa awwalu ma amarahu Allahu bil inzaru anhu. Maka yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi adalah untuk memberikan peringatan dari kesyirikan. Qabla al-inzari aniz zina was sariqati wa ghairihima, sebelum peringatkan dari melakukan ya perbuatan zina, mencuri, dan selain dari keduanya. Nah, itu yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi
berilah peringatan ya terlebih dahulu bahaya kesyirikan. Bagian paling bawah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan nomor 9, awalu ma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil inzari an syirki. Ya, hal yang pertama kali diperintahkan oleh Rasul adalah memberikan peringatan dari kesyirikan. Haitsu qala Allah Ta'ala, sebagaimana di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, warjza fahjur. Ya. Dan tinggalkanlah ya berhala-berhala tersebut. Wa zalika qabla an yu'mara bil inzari. Kita masuk pada halaman ke-18. Ya. Wa zalika qabla an yu'mara bil inzari aniz zina. Halaman 16. Dan hal tersebut sebelum Nabi diperintahkan untuk memberikan peringatan keras dari berbuat zina, ya aniz zina, wa syurbil khamri wa aklir riba. Ya, dari perbuatan zina, minum khamar dan memakan riba, memakan hasil riba. Ya, itu yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi, memberikan peringatan bahaya kesyirikan dari atau sebelum memberikan peringatan bahaya zina, minum khamar dan memakan hasil riba. Innama hadhihi nuhiya anha fi ma ba'du. Sesungguhnya hal-hal yang dilarang ini yaitu zina, khamar dan riba ini dilarang setelah kesyirikan. Yaitu setelah syirikan dilarang, kemudian setelah itu baru dilarang ya perbuatan dosa lainnya. Walakin awwalu ma umira bihi tarkus syirki. Nah, tetapi yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi itu untuk meninggalkan kesyirikan. Ya, walaupun memang banyak perbuatan dosa kan tadi minum khamar, judi, zina dan lain, namun yang paling penting adalah memperingatkan bahaya kesyirikan. Ya, lam yakul hadzirhum minal kaba'iri wa minaz zina wa minar riba wa minal khaba'ith. Ya, Nabi tidak berkata ya, atau tidak dikatakan kepada Nabi, ya, berilah peringatan dari dosa-dosa besar, ya, yaitu dari berbuat zina, riba dan perbuatan-perbuatan buruk. Allati kanu ya'maluna, yang mereka mengerjakannya. Ya, Nabi tidak mengatakan seperti itu, atau Nabi tidak diperintahkan untuk mengingatkan tadi dosa-dosa yang besar yang lainnya, itu zina, khamar dan lain-lain. Tidak. Bal awwalu ma amarahu bin nahyi an syirka, akan tetapi yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi itu untuk mencegah, yang melarang dari berbuat syirik. Wa awwalu ma umira bihi tauhidu qabla an yu'maru bis salati waz zakati was siyami wal hajj. Ya, subhanallah, ini tadi yang diperintahkan pertama kali oleh Nabi itu melarang dari kesyirikan. Ya, kemudian juga yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi itu lawannya, tadi berbuat syirik. Sekarang yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi adalah tauhid, yang mentauhidkan Allah. Qabla an yu'maru, sebelum Nabi diperintahkan mengerjakan salat, menunaikan zakat, puasa dan haji, ya. Itu terlebih dahulu, tauhid terlebih dahulu. Lianna tauhidahu wal asasu, karena tauhid adalah itu menjadi pondasi, menjadi dasar. Wala faidata fis salati wal haji was siyami wal a'malis salihati ma'a adami wujudit tauhid. Maka tidak ada faidahnya salat, haji, puasa dan amal-amal soleh lainnya tanpa disertai dengan tauhid yang benar. Tidak ada faidahnya sama sekali. Ya, tidak memiliki tauhid yang benar, ya tidak ada faidahnya. Salatnya tidak bermanfaat, puasa, haji, umrah dan lain-lainnya. Itu penjelasan yang ke-9 ya. Kita masuk lanjutan yang nomor 10, itu bagian paling atas, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnami, dan kamu mengetahui bahwasanya ada di antara mereka yang bergantung kepada patung-patung, kepada berhala-berhala. Wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikati, dan di antara mereka juga ada yang bergantung kepada para malaikat, wa 'alal auliya'i min bani Adama, dan ada juga ya orang-orang yang bergantung kepada para wali-wali dari keturunan ya Nabi Adam. Itu nomor 10. Kita masuk penjelasan ya atau syarah yang
dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Nomor 10 bagian paling bawah. Kanu fil jahiliyati mutasyattitina fi ibadatihim wa ma'budatihim. Mereka orang-orang jahiliyah itu mutasyattitin, mereka bercerai-berai, artinya memiliki banyak sesembahan-sesembahan mereka dan juga tuhan-tuhan yang mereka sembah. Ya, banyak tuhan-tuhan mereka. Ya, beraneka ragam. Ya. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, wa minhum man ya'budus salihina, di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh, wa minhum man ya'budul asjar wal ahjaro, dan di antara mereka juga ada yang menyembah patung-patung dan juga ada yang menyembah pepohonan dan juga batu-batu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan mereka sama sekali. Nabi tidak membedakan ya di antara mereka yang menyembah patung, menyembah nabi, orang soleh, wali, tidak dibedakan oleh Nabi sama sekali. Itu sama saja dihukumi syirik. Bal nahahum ya jami'an wa qatalahum jami'an, bahkan Nabi ya melarang mereka semua dan juga Nabi perangi ya mereka semua. Lam yufarriq baina man abadal malaikata was salihin wa man abadal asnama, dan Nabi tidak membedakan antara orang yang menyembah malaikat, yang menyembah orang soleh, dan juga orang yang menyembah patung, sama saja dihukumi syirik. Li'annal kulla sawa'un, karena semuanya itu sama saja bentuk kesyirikan. Li'annahu la farqa baina man ya'budu sanaman wa man ya'budu waliyan aw 'abdan shalihan, ya karena ya tidak ada bedanya orang menyembah berhala patung, menyembah wali-wali, menyembah abdan shalihan, orang-orang saleh, itu tetap dihukumi syirik. Ya, walaupun yang disembah itu misalnya tidak pernah berbuat dosa, ya makhluk yang paling mulia seperti malaikat, ya atau para nabi atau orang saleh, tetap dihukumi syirik karena mereka telah menduakan Allah, yang menjadikan tandingan-tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagus atau seikhlas apapun niat mereka, namun jika tidak didasari oleh petunjuk Nabi, maka ini sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Jadi semuanya itu dihukumi syirik. Orang yang menyembah orang saleh, menyembah malaikat, nabi, dan lain-lain. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.